Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nayur qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Al-Muttaqin Payakumbuh Harau, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Tauhid Robbani dan para muhibbin yang dirahmati Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan motivasi, dorongan kepada umatnya bagaimana setiap umatnya itu mampu bertafakur, menilik, menyenter dan menyilau ke dalam dirinya supaya dia mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu benar-benar nyata, wujud pada alam dan sempurna pada dirinya. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Tafakkaru sa'a khairum min ibadati sab'ina sana. Bertafakurnya kamu sesaat, 1 jam, 1 menit, bahkan sedetik, untuk merasakan akan kehadiran wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri, maka itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang kita kerjakan. Itu maknanya Bapak Ibu. Jikalau kita beribadah 70 tahun lamanya, namun kita tidak mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita ini, kita tidak mampu merasakan akan wujud nyatanya Allah itu pada diri, maka ibadah yang 7 tahun yang kita lakukan itu, jika dibandingkan dengan bertafakurnya kita sesaat, menilik ke dalam diri, menyenter ke dalam diri untuk merasakan akan kehadiran Allah yang wujud dan nyata pada diri, maka itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Disinilah kita mesti mampu memahami dan menyikapi, mengambil hikmah dan iktibar dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Karena Nabi katakan apa? La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil maqbud. Tidak sah ibadah, belum dikatakan kita ini orang yang beribadah dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita belum mengenal yang kita ibadati, maka orang yang belum mengenal akan Allah, orang yang tidak mampu merasakan akan kehadiran Allah itu pada alam dan pada dirinya, maka bagaimana dia akan menghadirkan rohani dan jiwanya itu untuk senantiasa bermanja-manja kepada Rabb-Nya.
Maka dengan jalan bertafakkurlah, dengan cara menyilau dan menilik ke dalam diri untuk memahami siapa diri kita ini yang sebenarnya, sehingga kita bisa tahu dan mengerti siapa rahasia hakikat si akmal diri itu yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengenali akan hakikat rahasia si akmal diri yang sebenar-benarnya, tiada lain adalah Allah Ta'ala yang sudah nyata, yang sudah sempurna pada diri kita ini. Maka inilah yang dikatakan orang yang telah sampai pandangannya, orang yang telah putus pandangannya, sehingga tidak lagi terhalang, tidak lagi terpandang dan tertilik sesuatu apapun pada alam dan pada dirinya, melainkan yang terpandang dan tertilik pada alam dan pada dirinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengajak kita itu untuk berpikir. Apa kata Allah? Kulin zuru mazafis samawati wal ard. Perhatikanlah olehmu, lihat olehmu apa yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Allah tidak pernah bertanya, pandang olehmu, lihat olehmu langit dan bumi. Tak pernah Allah menyuruh seperti itu. Lihatlah keindahan langit, lihatlah keindahan bumi. Tapi yang Allah suruh kepada kita ini, lihat, perhatikan, ino-inoi, rasoi siapa yang tersembunyi di balik langit dan siapa yang tersembunyi di balik bumi itu. Kalau kita mampu menyilau, menyenter dan menilik di balik langit dan bumi itu, tentu yang terpandang dan tertilik adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang wujud dan yang nyata. Hanya dialah yang wujud mutlak semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Inilah ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka hanya dialah yang wujud secara mutlak. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dan dia pula lah wujud yang batin. Maka tidak ada yang awal selain daripada dirinya. Dia lebih dahulu awal sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya sesuatu, maka dia lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Bahkan sebelum kata-kata ada itu ada, dia lebih dahulu ada sebelum kata-kata itu ada. Maka adanya Allah itu tidak ada ujungnya, adanya Allah itu tidak ada permulaannya, karena dia wujud ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi, dan dia pula lah diri yang akhir. Akhirnya Allah itu tidak ada pangkal dan tidak ada kesudahannya. Maka untuk memandang yang awal, pandanglah kepada yang akhir, karena yang akhir itulah sebenarnya kenyataan diri yang awal itu. Makanya akhirnya Allah itu tidak ada pangkal dan kesudahannya, karena dialah yang awal dan dia pula yang akhir, sebab dialah yang wujud semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dan dia pula lah diri yang zahir, diri yang nyata. Zahir dan nyatanya Allah itu sudah wujud pada segala sesuatu ini, dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dia cuma yang wujud, karena dia cuma yang ada satu-satunya dan tidak ada diri yang lain, maka segala bentuk dan rupa pada sekalian alam ini, inilah wujud nyatanya akan kezuhiran dirinya yang tunggal dan yang mutlak itu. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Bapak Ibu, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada.
Jangan diserupah-serupahkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud tunggal, bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah, kita akan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Karena Dia cuma yang wujud dan yang tunggal itu. Kalau Dia yang wujud, Dia cuma yang tunggal, maka segala yang ada, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Itulah kezahiran nyatanya memandang akan dirinya. Disitulah letaknya zahirnya Allah itu, betul-betul nyata pada segala yang ada ini. Maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah sesuatu, yang terpandang adalah alam, yang terpandang adalah makhluk, yang terpandang adalah ayah bunda kita, yang terpandang adalah suami dan istri, anak cucu dan menantu kita. Tapi apabila kita memandang Allahnya, maka itulah pandangan yang kasat itu, pandangan yang benar-benar memberikan faedah, pandangan yang memberikan manfaat, dan pandangan yang bernilai ibadah. Ini pesannya Rasul kepada kita, Bapak Ibu. Man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada ayah bundanya, namun dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada sesuatu, tak mampu dia melihat Allah yang sudah wujud dan nyata pada ayah bundanya, maka itulah pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak beribadah, pandangan yang tidak memberikan manfaat. Itu yang dikatakan namanya syirik itu, Bapak Ibu. Jadi syirik itu sebenarnya apabila masih terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, yang wujud, yang sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat, yang awal, akhir, zahir, dan batin. Itulah semata-mata yang dikatakan syirik itu. Makanya Nabi katakan apa? Wujuduka dzanbun, adanya wujud pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada, yang merasa dirimu itu adalah hayat, yang merasa dirimu itu adalah berbuat, berkehendak, bergerak, dan diam. Itulah yang katakan namanya syirik dan dosa itu. Karena hati ini masih memandang ada diri yang lain selain daripada dirinya, padahal diri yang lain selain daripada dirinya tidak pernah ada. Jadi kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata yang wujud dan yang ada, adanya dia benar-benar nyata pada alam ini, nyata pada diri kita. Kalaulah alam ini nyata, alam ini zahir, alam ini wujud, diri kita ini nyata, diri kita zahir, dan diri kita ini wujud, maka Allah itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya pada diri kita ini. Tapi kenapa kamu tidak mampu memandang dan melihat akan wujud nyatanya aku yang wujud semata-mata pada alam dan pada diri itu, kata Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk bertafakur ke dalam diri, ikrok ke dalam diri, menyenter dan menilik ke dalam diri. Siapa sebenarnya diri kita ini, supaya kita tahu jalan pulang kembali kepadanya. Bukankah Allah katakan apa kepada diri kita ini? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhan itu yang bernama Allah, dialah tempat pulang dan kembalinya dirimu. Kenapa Allah itu adalah tempat pulang dan kembalinya diri kita? Karena Allah menjelaskan kepada kita ini supaya kita tahu dan sadar siapa diri kita ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu itu asalnya daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku.
Di ma datangnya situ pulang, di ma hilang di situ dicari. Kok iyo datangnya daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Walaupun datang kita adalah dari Allah dan kembali kita juga kembali kepada Allah. Namun apabila kita dalam keadaan zulumat, kita dalam keadaan buta, maka kita tidak akan pernah tahu cara memulangkan diri ini kembali kepada Tuhan itu. Walaupun Allah itu adalah hakikat dan segala yang ada ini, walaupun Allah itu adalah rahasia daripada diri kita ini, namun orang yang buta, orang yang zulumat, orang yang hatinya telah dipermainkan oleh dunianya, ruhaninya telah dijajah dan dirantai oleh nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itu dia tidak akan pernah tahu memulangkan rahasia dirinya kembali kepada Allah. Maka supaya tahunya kita memulangkan diri kepada Allah, maka inilah yang dihantarkan oleh orang-orang kasab, orang-orang arifin, auliyaillah, orang-orang tua kita yang telah sampai makomnya kepada makom Tuhan. Mereka mengajarkan kepada kita itu untuk menyenta dan menilai ke dalam kita ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau aku sudah menjadi rahasia dirimu, kata Allah, kenapa tidak kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Begitu hampir dan dekatnya aku pada dirimu itu. Makanya Allah mengatakan kepada kita ini, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan akan cangkangnya, sebelum roh itu melepaskan akan tubuh yang zahir ini, maka apa kata Allah kepada diri kita ini? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basira. Kenapa kamu tidak mau bertafakur? Walaupun itu sesat, memikirkan dirimu. Siapa sebenarnya yang melihat itu pada dirimu, kata Allah. Maka selalu Allah mengulang-ulang bertanya kepada hambanya sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada diri kita ini, Bapak Ibu. Kalaulah Bapak Ibu kita semua sayang dan cinta kita dengan diri kita, maka Allah itu lebih cinta dan lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Apabila ayah bunda kita, mondek nyawa Bapak Ibu, sayang kepada anaknya, sayang kepada diri kita ini, maka cinta dan sayangnya Allah kepada kita melebihi cinta dan sayangnya ayah bunda mondeknya kita terhadap diri kita itu. Makanya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita, Allah melontarkan sebuah pertanyaan kepada kita, walaupun Allah yang memberi jawabannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi suratin masyarqaba. Wahai jantung hatiku, wahai bela jiwaku, wahai bagian daripada diriku, kata Allah, kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Apa yang menyebabkan dirimu masih terhijab dan terhalang untuk mengenal siapa aku ini? Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal aku yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku berikan kamu pendengaran, aku berikan kamu penglihatan, aku beri kamu rasa. Tapi kenapa kamu belum kenal juga siapa aku ini? Begitu Allah menghantarkan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita supaya kita paham siapa Allah dan siapa diri kita ini, supaya kita benar-benar selamat pulang dan kembali kita kepada Allah. Sebab orang yang tidak mau bertafakur menilik ke dalam dirinya sehingga dia tidak menemui akan hakikat rahasia sejati dirinya, maka apa jawaban Allah?
innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, dia dalam keadaan zulumat, dia dalam keadaan buta, fa inna lahu jahannam, maka aku benamkan dirinya di dalam neraka jahanam. Aku lemparkan dirinya ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah sudah melemparkan dan memenamkan dirinya ke dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka itu, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup di dalamnya. Apa sebabnya? Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan, yang mana waktu hidup di dunia Allah dah sampaikan itu kepada dirinya, bahwa Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri akan janjinya. Berkata tidak pernah bohong, berjanji tidak akan pernah mungkir. Allah akan tepati itu semua. Tapi sebaliknya Allah katakan apa kepada kita? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Akan tetapi siapa yang datang dan kembali kepada aku, dia sudah bermakrifat kepada aku, dia sudah berliku dengan aku, dia sudah bermusyahadah dengan aku, dan dia telah bermuajahah dengan aku, lalu dia tunduk patuh kepada aku, sami'na wa ata'na, dia senantiasa mengesahkan akan wujud diri aku ini pada alam dan pada dirinya, lalu dia buktikan itu dalam bentuk amal solehnya. Faulaika lahum darajatul ula, maka aku tinggikan makomnya, aku tinggikan derajatnya. Begitulah Allah memberikan kabar gembira dan peringatan buat diri kita, supaya kita ini betul-betul bisa menyadari akan diri kita ini, bisa kita memeriksa diri kita, bisa kita menyenter dan menilik akan diri kita ini, man ana, siapa aku ini, supaya kita ini tidak merampok hak Allah, supaya kita ini tidak menyanding-nyandingkan diri kita ini dengan Allah. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Kadang kebanyakan Bapak Ibu dari kita ini, dia bisa melafazkan kulima la haula wala quwata illa billah, dia bisa menyebutnya, tapi dibalik yang dia sebut, dibalik kata-kata yang dia lafazkan itu, tanpa disadarinya dia merampok hak Allah, dia sedang melakukan perlawanan kepada Allah. Di mana letaknya dia merampok hak Allah dan melakukan perlawanan hak Allah, menantang Tuhan? Ketika dia mengatakan dirinya la haula wala quwata illa billah, aku ini tidak ada punya kudrat dan iradah, aku ini tidak punya daya dan upaya. Tapi di balik ucapan itu, dia mengatakan, aku ini hebat karena aku ini pintar karena aku ini soleh karena aku ini rajin beribadah karena usaha dan ikhtiar aku. Lupa dia sebesar zarah perbuatan yang terbit dari dirinya, sebesar zarah amal ibadah yang keluar daripada dirinya, itu semata-mata adalah bentuk karunia dan anugerah Allah kepada dirinya, bukanlah bentuk usaha dan kemampuan kita. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Mana yang la haula wala quwata pada diri kita ini, dan mana yang illa billah pada diri. Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri, inilah yang disebut namanya tubuh jasmani, tubuh yang kasar. Ini cangkangnya saja Bapak Ibu, yang bermata, berhidung, bermulut, bertangan, berkaki. Ini cangkangnya, ini kesingnya, ini bangkai ini sebenarnya. Lihatlah
sahabat kita, karib kerabat kita, tetangga kita, ketika ia telah berpulang ke rahmatullah, ada mata, ada telinga, ada mulut, coba dipanggil, Bapak jagolah Pak, nih jagolah nih, kamilah sampai di situ lah rame-rame ya. Leka danga beliau Bapak Ibu, leka menanga mereka tuh enggak. Kenapa tidak mendengar? Padahal kita sudah berulang kali memanggilnya, menyerunya. Karena ruhnya nggak ada di dalam. Makanya bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan mulut yang berkata. Mata alat melihat, telinga alat mendengar, dan mulut alat berkata. Namun yang melihat dan mendengar dan berkata itu adalah ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Maka ini yang akan kita tafakuri, ini yang kita tilik ke dalam diri. Benar-benar kita bisa memahami siapa diri kita itu yang sebenar-benarnya, supaya kita ini tidak dikatakan namanya orang yang buta, orang yang tersesat, dan tempatnya di neraka. Jadi untuk pahamnya kita Bapak Ibu menjelang waktu Isya masuk, ya, kita mencoba untuk membuka akan tabir rahasia untuk menilik dan bertafakur ke dalam diri. Tafakur itu berpikir, merenung, ya, menoi-noi, merasakan kehadiran nyatanya Allah itu pada diri ini. Itu bertafakur. Makanya Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini memperlihatkan tanda-tanda wujud kami pada sekalian ufuk, pada sekalian alam semesta ini. Dan aku juga telah memperlihatkan akan tanda-tanda wujud diriku ini pada dirimu, kata Allah. Bahwa aku ini wujud yang paling nyata, wujud yang paling terang, wujud yang paling jelas dari segala yang wujud dan segala yang ada ini. Makanya alam dan diri kita ini adalah alamat untuk mencari dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib menyenter dan menilik ke dalam diri kita ini. Jadi bertafakur itu Bapak Ibu bukan keluar diri. Bertafakur itu ke dalam diri. Ya. Bertafakur itu ke dalam diri. Siapa diri kita ini? Ketika kita sudah mau bertafakur, menilik, menyenter dan menyelau ke dalam diri, maka disitulah kita tahu bahwa diri kita ini ada diri yang KW-nya, ada pula diri yang ORI-nya. KW dan ORI. Mana diri yang KW, mana diri yang ORI? Diri yang KW ini, inilah diri yang kasar, ya, atau disebut namanya jasmani. Sedangkan diri yang ori, yang asli, itu adalah diri yang halus. Yang halus itu adalah ruhani. Ya. Sekarang kita lihat, ya, diri yang KW, yang kasar dan jasmani ini. Diri yang kasar, jasmani ini mengandung unsur ardi, mengandung unsur ardi, ya, unsur bumi. Sedangkan diri yang ori, yang halus atau ruhani, ini mengandung unsur ilahiyah. Ilahiyah itu adalah ketuhanan. Nah, kalau yang kasar itu mengandung unsur ardi. Nah, sekarang kita tilik ke dalam. Mana diri yang kasar, yang jasmani, yang berasal adalah dari ardi, dari bumi. Nah, lihat Bapak Ibu. Jasmani ini Bapak Ibu
adalah dua kata yang berbeda makna. Ya. Apa maksudnya? Jas plus mani. Jas itu adalah baju luar. Jas ini baju luar. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu. Nih, yang nampak nih. Yang bermata, bertelinga, berhidung, bermuncung, bertangan, berkaki. Ko yang songgok wah, yang sebatang wah. Ya. Itu namanya baju jas, baju luar. Baju jas itu, baju luar ini terbuat daripada air mani. Makanya disebut baju luar yang terbuat dari air mani itu disebut namanya jasmani, tubuh jasmani. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqatan mudghah fa khalaqnal mudghatan izama fa kasawnal izama lahma summa ansa'nahu khalqan akar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da zalika lamayitun. Nah, kita lihat urutannya. Ya, ada proses Bapak Ibu. Yang pertama, kata Allah, bahwa diri jasmani yang kasar, yang kawi ini, yang mengandung unsur bumi ini berasal daripada saripati tanah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi, semuanya itu berasal daripada unsur bumi itu. Ya, dari bumi ini asalnya tuh. Makanlah yang bervitamin, makanlah yang bergizi. Maka itulah proses yang kedua, dari saripati tanah ini berubah wujudnya menjadi nutfah. Nah, nutfah. Nutfah itu yang disebut namanya setetes air. Makanya Allah katakan, ya, wa khuliqa mimma indafik, bahwa Allah jadikan diri kita ini dari setetes air yang terpancar. Setetes air yang terpancar itu yakhruju minas sulbi wat taraib, keluar daripada ayah dan ibumu. Ya, min nutfatin amsat. Itulah yang bercampur itu. Dari ayah dan dari ibu, maka terpancar dia, maka itu yang disebut namanya nutfah, dari setetes air itu. Dari setetes air itu Bapak Ibu bertajalli dia, bertahwil dia, berganti bentuk dan rupa menjadi namanya dengan alaqah. Itu yang dikatakan segumpal darah. Dari alaqah bertajali lagi, berganti bentuk dan rupa dia, maka disebutlah namanya dengan mudghah. Mudghah itu yang dikatakan segumpal daging. Dari segumpal daging itu bertajali lagi, berganti bentuk dan rupa dia, maka disebutlah namanya dengan lahma, izoma. Izoma. Izoma itu ini yang dikatakan pembentukan tulang belulang. Pembentukan tulang belulang. Dari izoma bertajali lagi, maka disebut namanya dengan lahma. Lahma itu tulang belulang tadi, itu dibungkus kembali dengan daging. Setelah dibungkus dengan daging, maka Allah katakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah yang menciptakan manusia ini sebaik-baiknya. Maka secara zahir, secara fisik, secara jasmani,
tubuh kita ini dah sempurna dia. Nih, dah sempurna.